sebaiknya kurban itu dilakukan setiap tahun. tahun. Karena hadisnya kan jelas, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi falyuqribanna musallana. Siapa yang diberi Allah kelapangan tapi sengaja tidak berkurban, itu tidak usah dekati tempat kami. Itu kan bahaya nih mendekati. Berarti ini kaum muslimin nih, terutama yang diberi Allah kelapangan. Betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini secangkir kopi TV bersilaturahmi dengan Ustadz Nur Ahmad, Magister Pendidikan di Tanjung Bintang, Ustadz ya? Ya, Jati Agung. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ustadz, ini beliau adalah pembina dari fikih untuk pemula, sekaligus owner Raja Kambing. Ini hari ini kita akan bincang-bincang dengan beliau dalam silaturahmi ini. Nanti saat kita ingin memperdalam tentang fikih kurban, sekaligus nanti kami ingin tanya-nanya dikit tentang bisnis Ustadz ini udah dimulai dari kapan gitu, kira-kira nanti kita akan ngobrol. Tapi untuk pertama kali saya ingin tanyakan dulu, ini di masyarakat kita Ustadz sering nanya, kurban ini dagingnya boleh dimakan oleh siapa saja? Nah, ini coba ini kami mau dijelaskan nih. Ya, baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala. Pertama kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada tim Sagar Kopi, Ustadz guru saya ini, Lutfi, Abah Lutfi biasanya di Facebook. Abah Lutfi. Alhamdulillah, saat kita bisa silaturahmi di showroom Raja Kambing, kita nyebutnya showroom. Jadi kadang penamaan yang unik itu menarik orang untuk tahu. Jadi seperti itu. Jadi katanya pola bisnis seperti itu. Dan memang kalau kita yang Ustadz tanyakan tadi dari tim Sagar Coffee TV, kurban itu bisa dimakan oleh siapa saja. Jadi sebenarnya hukum asal dari hewan kurban itu dibagi menjadi tiga. Jadi makan untuk orang yang berkurban dengan keluarganya, kemudian yang sepertiga disedekahkan, kemudian yang ketiga dihadiahkan. Jadi sebaiknya kalau orang yang berkurban jika memungkinkan makan Ustadz, walaupun cuma sesuai kayak tadi itulah. Nah, jadi gitu ya. Kita makan karena memang itu bagian dari sunnah. Bagian dari sunnah, bahkan kalau sebagian mazhab mengatakan itu sunnah wajibah dalam artian sangat ditekankan. Tapi kalaupun tidak mengurung keabsahannya. Tapi kalau boleh tahu saat ini di masyarakat itu kan ada orang yang bilang begini, orang korban tidak boleh makan daging korban. Gimana itu Ustaz? Sebenarnya karena mungkin mereka mengkiaskan dengan mungkin hadiah. Ya, kalau hadiah memang mungkin karena udah diadakan masa diambil. Kalau orang Jawa ngomong balik gondok gitu ya. Oh gitu. Nah, ini kalau kurban ini karena dia syariat, maka patokannya adalah ya hadis. Patokannya hukum itu sendiri, dan hadisnya kan sahih ya. Ulu wa tadkhiru, kemudian wa tasaddaqu, kan itu hadisnya disuruh makan oleh orang yang berkurban dengan keluarganya sepertiga, Ustaz. Jadi kalau biasanya di orang yang berkurban dengan fikih untuk pemula itu kalau kambing kita beri paha bagian belakang dengan berapa gitu, karena memang kita mengamalkan sunnah hadis itu. Tapi kalau memang semuanya mau dihadiahkan atau disedekahkan juga hukumnya diperbolehkan. Nah tadi mau saya tanya tapi udah dijawab. Tadi mau kalau disedekahkan semua gimana nih? Saya kan misalnya nih, saya ini orang kaya nih Ustaz, makan daging, makan itu udah biasa lah gitu. Jadi ini momen kurban, boleh nggak nih saya sedekahkan semua, saya nggak bisa ngambil gitu? Boleh, termasuk kalau misalnya di tempat kita banyak penumpukan ya, dalam artian kurban sudah banyak, panitia di mana-mana, sementara tempat lain itu sepi ya, maka kita boleh transfer dalam bentuk uang ke tempat itu. Nah nanti panitia membelikan, hanya saja sebaiknya panitia memberikan dokumentasi sebagai bentuk tasih atau memastikan bahwa memang untuk laporan lah ya. Iya, jadi seperti itu. Baik Ustaz. Tadi kan saya ngeliat kambing tempat Ustadz tadi, ada yang bagus, ada yang kira-kira nih kalau saya punya duit nih, saya punya uang banyak, kurban itu bagusnya yang seperti apa Ustadz? Kalau kita mengacu
kurban itu yang paling afdol, yang paling mahal. Paling mahal dari sisi harga. Dari sisi harga. Baik. Kemudian yang kedua, kalau memang harga temukan, maka dari sisi dagingnya, berarti yang gemuk. Nanti ada yang jadi pertama Mahal dari sisi harganya. mahal, tentu dia harus yang gemuk. Gemuk. Nah, baru kemudian dia sehat. Nah, sehat ini nanti kita bisa lihat dari kotorannya. Jadi dari kotoran kambing itu kita bisa mendeteksi kambing ini sedang sehat, kambing ini sedang berpenyakit, itu ketahuan. Oh. Itu saat. Jadi tapi kalau misalnya secara fisik misalnya, apakah ada ciri-ciri kambing kurban yang menjadi ciri, ya kalau keutamaan gitu kalau kira-kira? yang sering Rasulullah lakukan atau Rasulullah pilih itu kibas yang berwarna putih dan di antara kedua matanya itu ada lingkaran hitamnya, jadi kayak kacamata hitam. Nah, jadi tanduk, kalau tanduk yang sebaiknya kalau memang mungkin yang panjang. kalau ada yang tanduknya bagus, Ya, tanduknya berarti yang kalau bagus. saya katakan misalnya Ya, Ustaz. punya kayak kacamata, Betul. tanduknya yang Warnanya bagus, yang warnanya putih, tanduk yang bagus. Kalau bisa bulu yang lebat. Bulu yang Kalaupun tidak bulu yang lebat, ya berarti ya dia cari yang bersih. Boleh dimandikan atau memang kalau kambing itu sehat, biasanya dia mengkilat dengan sendirinya. Betul. Ya. Karena dia makan cukup, minumnya cukup. Jadi dia gitu. itu ciri-ciri kambing yang sehat, seperti itu. Saat ada nasihat nggak saat untuk kaum muslimin nih? Kan ini kan sudah masuk bulan Dzulqa'dah nih, ya kan? Betul. Dzulqa'dah, bentar lagi Dzulhijjah. Kalau nggak salah mungkin kira-kira sebulan lagi lah ya. Apa nih nasihat untuk para kaum muslimin di musim sekarang ini? Katakanlah apa sih untungnya kalau kita berkorban tuh saat? Jadi kalau kita mengacu kepada hadis yang riwayat Imam Ibnu Majah kemudian dan riwayat Imam Ahmad itu, jadi Ustaz, setiap satu sya'ar itu, satu bulu dari hewan kurban yang kita kurbankan, ya, itu bernilai satu hasanah, satu kebaikan. Bisa dibayangkan, jadi kalau kambing itu bulunya berapa, maka satu bulunya adalah suatu kebaikan. Meskipun dari sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, ya. Tapi dalam bab targhib wa tarhib kita memakai bab hadis yang dhaif, itu hukumnya diperbolehkan. Satu itu, jadi keutamaan yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya, ya tentu kita ingat dengan riwayat hadis Imam At-Tirmizi bahwa ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah itu tidak ada amalan yang lebih afdol, paling afdol, kecuali seseorang mempersiapkan gitu, korban. Iya. Jadi bukan amal yang lain ya, beli sepeda baru Ustaz ya. Boleh nggak saat ini? Kalau misalnya satu bulu tadi satu kebaikan, saya milih aja domba yang tebel tuh. Boleh nggak kira-kira? Sebenarnya kalau kita mengacu pada teks hadisnya boleh secara zahir. Hanya sebenarnya yang dimaksud dengan itu yang termaktub dalam ayat yang sampai kepada Allah bukan daging darah tapi ketakwaan. Jadi tingkat ketakwaan dalam memilih sesuatu dari hewan kurban itu yang terbaik. Maksudnya, saya uangnya banyak ya berarti milih yang mahal, yang bagus. Tapi ada orang tertentu dia nabung harus sekian tahun, itu ya itulah kambingnya. Saya pernah Ustaz, ada orang tuh pakai kresek, dia mohon maaf ya jualan apa itu es susu kedelai. Jadi nabung 2 tahun, ya itu beli 2 ekor, harganya waktu itu 5.400.000, saya korting jadi 5 juta. Saking terharunya saya, jadi 5 juta itu uang 5 ribuan Ustaz segini. Tumpuk. Sampai uang itu habis nggak tak hitung lagi karena dia ngomong ini udah tak hitung 3 kali cukup Ustaz. Ya. Jadi apa hikmahnya? Dia mengatakan saya tidak bisa setiap tahun Ustaz, tapi setiap 2 tahun kami harus berkurban. Saya nanya, nah bagaimana ibu caranya ibu dan bapak bisa berkurban? Pokoknya saya ada uang mati dalam tanda kutip 1 hari walaupun saya nggak dagang, masukkan ke kotak kurban. Jadi dia punya kotak kurban, setiap hari dia masukkan 5.000. Sekarang begini Ustaz, di masyarakat kita itu kan ada apa ya, pandangan saya tahun ini korban atas nama suami saya nih. Tahun depan saya korban lagi atas nama istri saya. Besok anak nomor 1, besok lagi dan seterusnya sampai selesai. Begitu sudah atas nama selesai itu, terus nggak korban. Apa begitu Ustaz? Apa gimana? Sebenarnya kalau kita mengacu kepada
hadis yang ada kan Rasulullah itu kan beliau pernah menyembelih seekor kambing, ani wa ahli wali ummati lam yudahi, ini untuk aku, keluargaku dan umatku yang tidak mampu berkurban. Sebenarnya dari riwayat hadis yang sahih tadi itu menjadi acuan satu kambing 9 saat itu bisa untuk satu keluarga. Nah, meskipun ada sebagian mazhab Syafi'iyah mengatakan sebaiknya kalau emang mampu ya atas bapak sendiri, ibu sendiri, anak sendiri, mungkin mereka mengkiaskan ini sehingga tiap tahun berubah. Tapi sebenarnya kalau kami pribadi lebih cenderung milih sebaiknya setiap tahun kalau emang dia hanya mampu satu atas nama bapak saja. Enggak, maksudnya begini. Gimana? Oh, terusnya kalau udah selesai nggak kurban lagi. Gitu. Padahal dia kaya tuh. Nggak bisa. Karena sebaiknya kurban itu dilakukan setiap tahun. Karena hadisnya kan dirasmankan lahu sa'atun wa lam yudahi falyuqribanna musallana. Siapa yang diberi Allah kelapangan tapi sengaja tidak berkurban tuh enggak usah dekati tempat kami. Itu kan bahaya nih mendekati. Berarti ini kaum muslimin nih, terutama yang diberi Allah kelapangan. Betul, ya. Apalagi hari ini gitu saja. Kan lagi diuji Allah dengan pandemi nih ya. Pandemi ini saya kira berdampak langsung atau enggak langsung ya saja. Biasanya kami di pertengahan bulan sini sudah masuk orderan 40 Ustaz. Ini alhamdulillah baru 8 ekor. Wah, jadi jauh sekali turunnya. Tapi kan masih lama nih Ustaz. Masih lama. Insyaallah. Ini raja apa? Showroom raja kambing tadi. Subhanallah. Nanti kalau yang dekat yang dekat ya mudah-mudahan kaum muslimin nanti denger nih. Insyaallah. Ada showroom raja kambing. Saat saya keluarin kopi. Wah, siap kita kopi. Sambil ngopi ini, masya Allah. Iya, ngopi Ustaz. Jadi Bapak Ibu, ini bincang-bincang kita dengan Ustadz Nur Ahmad bahwa tentu kaum muslimin kita ajak berlomba-lomba gitu saja, berlomba-lomba untuk berkorban karena ibadah korban ini termasuk ibadah yang sangat afdol terutama ketika sudah masuk 1 Zulhijjah. Itu jadi bukan lagi ibadah kayak infak yang dibanyakkan, bukan lagi sedekah. Tapi kalau dia cukup mampu, sebaiknya dia persiapkan untuk berkorban. Berarti kaum muslimin nggak ada alasan nih untuk tidak berkorban ya. Kalau memang dia mampu setiap tahun itu lebih afdal. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menyemangati kaum muslimin. Ini sudah ada di bulan Dzulqa'dah dan tentu saya sebagai kawan ini ngajak nanti melihat ke showroom Raja Kambing. Iya, Ustaz. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan sama-sama. Bincang-bincang kita memberi manfaat kepada kaum muslimin yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang kita berada di showroom Raja Kambing. Nih kaum muslimin kalau ada yang mau korban, tidak usah jauh-jauh di Jati Agung sana ya. Iya, Jati Agung. Jati Agung ya nih. Ini ada kambing yang besar sekali tuh. Ada jenggotnya, ada tanduknya, pakai kacamata lagi. Sini Mas, lihat sini Mas. Mas, lihat sini Mas. Ini namanya Bima. Itu ada namanya. Ini Bima, ini Leo. Oh gitu? Iya, kita kasih nama saat kalau yang gede. Leo. Ini Leo. Mau dipotong kamu? Ini Bima. Nih. Nah, ini yang gede yang ketiga. Ada yang gede lagi. Ada yang gede lagi. Mana? Ini namanya Oscar. Wow. Besar juga. Ini kupingnya nih menantang nih kupingnya nih. Jadi telinganya peranakan etawa karena dia ngikut ke depan. Ini semua ada berapa saat? Kalau sekarang karena tadi dipotong juga total 32. Ya, tapi besok sudah ada yang pesen nih. Sudah ada yang pesen. Biasanya saya kasih nama, ada berapa nama di buku kami catat yang pemesan siapa, alamatnya di mana, nomor telepon supaya tidak tertukar. Nah, nanti kita tempel di sini nama. Layanannya diantar. Jadi harga sekian, H-1 kita antar sampai rumah. Nah, yang H-1. Di showroom itu ketika ada kambing ini trouble, misalnya ya naudzubillah ya sakit, mati, itu kami ganti dengan nilai yang sama. Oh gitu. Tanpa ada tambahan, jadi misalnya mati, ya udah kita ganti dengan yang semisal. Ukuran yang semisal. Tanpa ada penambahan. Semacam jaminan lah ya supaya pengkorban itu tidak nyaman gagal ya. Berkorban, ya. Jadi memang kita harga segitu sudah termasuk pengantaran, penitipan, dan kita
jamin ketika ada masalah kita akan hubungi. Ya. Apa Ustaz kadang-kadang yang menyebabkan kambing itu bermasalah? Biasanya singkong Thailand itu terkadang dia masih basah kehujanan, ngasihnya atas maghrib itu rentan sekali. Jadi kalau dia beri atas Iya berkawan. maghrib, kemudian dia posisinya daunnya itu masih basah, itu rentan masuk angin, kembung dia. Nah itu obatnya sederhana sebenarnya. Kita cari bawang merah, dihaluskan 3 biji, kemudian dikasih minyak goreng dan dikasihkan. Bukan diasahkan golok. Nah, kalau udah berbusa baru, kalau belum masih bisa. Kayaknya lebih mujarab itu kan. Iya, kalau itu pasti sembuh semuanya. Makan kambing terus. Iya. Jadi bawang merah ya. Bawang merah. Kalau enggak mau juga, kalau misalnya mungkin ini teh hangat, gulanya kasih dikit. Itu penata ampuh sekali untuk kambing. Ada pengalaman kambing sakit gatal itu. Ada, dan itu ada suntik. Pakai suntik. Jadi dia setiap 1 mili untuk bobot 20 kilo. Jadi kalau ini kan bobot hidup sekitar 28, berarti 1,5 cc. Disuntikkan, ditarik bulunya, dikulen. Jadi antara daging dengan kulit, nggak boleh kena daging. Jadi kalau suntik untuk vitamin boleh kena daging, tapi kalau suntik itu tidak, karena dia harus antara daging itu agak dicubit gitu. Jadi ada caranya. Dan ya kita sudah. Tapi ini cuma penggemukan aja. Ya, Jadi bibitnya beli dari kecil ada, sudah agak besar ada, peranakan sendiri ada. Karena total kami ada 8 kandang sudah. 8 kandang. Mana? Yang dekat-dekat Lampung Selatan ada? Kali Anda? Enggak di daerah Karanganyar, Karanganyar atau maksudnya kan arah Kenatar itu. Nah dia kita taruh di sana. Berarti pasaran yang terbanyaknya masih di wilayah Bandar Lampung lah ya. Kalau sana hanya sifatnya kita penggemukan saja. Itu udah siap baru kita bawa sini, karena kan pembeli rata-rata dari Bandar Lampung ingin lihat kambing. Ini kambingnya, ini harga sekian saja. Nanti biasanya mereka DP dulu 1 juta, lunasannya nanti ketika pas penghantaran atau Hamin 7 mereka transfer. Bisa cash, bisa transfer itu. Gitu. Ya. Kalau mulai usaha ini tanggal 3 Maret 2007. 13 tahun. Wah. Berarti memang iya. Sudah cukup dari pengalaman kambing 3 ekor sampai bisa buat rumah ini. Sempet punya ini rumah kambing nih. Iya. Termasuk mobilnya tuh mobil kambing. Iya, karena semuanya dari kambing. Jadi termasuk. Tapi sesuatu itu kalau ditekunin ternyata juga ada isanya. Jadi kadang kan orang melihat kambing. Padahal kambing ini prospeknya luar biasa. Ya, orang mampu bagaimanapun kalau akikah pasti kambing, nggak mungkin sapi. Nah, itulah. Jadi usaha yang tidak mungkin yang kalau di manajemen baik nggak mungkin turun itu akikah. Kurban itu pasti. Nambah terus. Orangnya kan nambah terus. Ya. Nah, ini tapi kalau mulai buka masak baru jalan tahun ke-6. Suka biasanya 3 tahun pertama. Itu duka terus. Apa dukanya? Dukanya sering mati. Sering mati, nggak laku, tapi kita bayar karyawan terus. Karena tahun pertama saya hanya laku 8 ekor. Seberapa? Dalam lebaran haji. Sebulan nggak pernah laku, pernah. Kalau sekarang rata-rata di masa pandemi ini 20 sampai 25 ekor sebulan. Masih bagus lah. Kalau lebaran haji kita sudah di atas 100. Ya. 100 sekian. Ya mudah-mudahan usahanya semakin berkah saat. Termasuk semakin berkah menopang dakwah. Jangan lupa secangkir kopi TV-nya. Minta didukung supaya bersama-sama mengembangkan dakwah. Baik, terima kasih. Mungkin kami langsung mohon pamit nih. Jazakumullah khair.